Pak Mardhani, apakah dengan kemudian turunnya dua sosok ini yang notabene selama beberapa tahun ini dalam tanda kutip vakum, ini menjadi apa ya, alarm? Artinya kekuatan ini masih ada atau seperti apa? Antara alarm dan kekuatan masih ada bisa berbeda ya. Kalau saya bahas kekuatan dulu gitu. Bagaimanapun Pak JK masih distinguished person ya. Dua kali sebagai presiden dan wakil presiden, sekarang masih ketua umum PMI dan pendapatnya masih sangat didengar. Pak SBY proven dua periode sebagai presiden yang menjaga Indonesia demikian harmoni saat itu, sehingga ketika keduanya eh, walaupun saya belum melihat Pak Yusuf Kala ya, kalau Pak SBY kan sudah menyatakan turun gunung, dan saya bahagia Zak ketika Pak SBY menyatakan turun gunung, artinya kita akan merasakan banyak analisa, banyak pikiran, banyak wawasan kenegarawanan beliau, sehingga kualitas demokrasi bisa kita jaga bersama. Ya. Sama kalau Bu Megawati berkomentar kah, ataupun almarhum Prof. Azmadri Azra, ataupun kita punya dulu Pak Saidiman sudah di Projo, macam-macam. Buat saya makin banyak tokoh-tokoh bangsa concern kepada urusan daily demokratik, demokrasi proses, bagus sekali, bagus sekali. Kalau Pak JK kan uh, saya nggak tahu nih, Zaki ada infonya nggak ya? Pak JK sama Mas Anies dekat, ya. Suka ada yang bilang Mas Anies itu Pak JK itu mentor politiknya Mas Anies. Tapi saya sendiri belum pernah mendengar pernyataan Pak JK secara resmi mendukung Mas Anies, katakan gitu. Bahwa kemarin ada foto, saya sih menafsirkan foto itu lagi kondangan bareng aja gitu. Pas barengan waktunya, pas barengan momennya, bahwa ditimbul ditafsirkan macam-macam, biasa di politik. Tapi kalaupun Pak JK turun, Pak SBY turun, buat saya bagus, sehat buat demokrasi. Begitu. Artinya akan menjadi kekuatan ya, Pak Mardhani. Tentu agak berbeda ya. Dulu figur-figur ini sangat powerful, quote and unquote ya, karena pada zamannya. Sekarang ini saya melihat misal gini, di Demokrat ada Mas AHY ya, anak muda yang turun kemana-mana dengan stamina yang bagus. Misal kami di PKS dulu saat ada Ustadz Hidayat Nur Wahid, sekarang ada Ustadz Ahmad Saihu, ada Ustadz Muhammad Soebul Iman, gitu loh. Ada Kang Ahmad Heriawan, gitu loh. Nah, jadi buat saya eh, gabungan antara senior dengan quote and unquote junior untuk menjaga demokrasi sehat dan bagus. Bahwa apakah terbukti ini jadi kekuatan, tentu harus dilihat di hasil survei. Apakah yang didukung nanti akan naik atau tidak itu, karena kadang-kadang pola pikir yang tua kan, misalnya gini, anak saya bawa mobil, saya di samping, kata anak saya kalau Abi ada di samping repot, komen terus, aku jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Kadang-kadang orang tua tuh punya pikirannya khawatiran, kalau anak muda tuh nyantai aja gitu. Nah, kadang-kadang nyetel antara senior sama junior juga belum tentu, artinya ketika yang tua turun gunung niatnya baik, belum tentu efeknya positif, belum tentu gitu loh. Nah, kita lihat aja nanti ke depan. Oh, oke, terima kasih Bang Mardhani. Baik, langsung ditanggapi Bang Zaki. Kalau dari segi pernyataan dari Pak SBY itu yang kemarin sudah diketahui bersama, ini statement Pak SBY ini turun gunung untuk di internal Demokrat atau nantinya juga akan keluar mewakili Demokrat kemudian melakukan safari politik dengan partai lain atau seperti apa Bang Zaki? Gini Bang, kalau kita bicara ya mengenai itu, kita bisa merujuk juga dari hasil Rapimnas kemarin. Gitu. Dari Rapimnas kemarin nih ada 3 ribuan lebih para pimpinan partai Demokrat dari seluruh Indonesia ya, di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, dan juga para wakil rakyat kami ya. Total ada 3 ribuan semuanya bergabung itu, di situ jelas bahwa beliau-beliau mereka semua menyerahkan kepada Mas AHY selaku ketua umum untuk melakukan upaya-upaya menjalin koalisi gitu. Jadi mereka percayakan saja. Jadi tidak ada aspirasi harus ke partai A, B, dan C. Tetapi aspirasinya adalah percaya Ketua Umum AHY akan mengambil pilihan yang paling tepat. Seperti apa koalisi nanti yang akan dibentuk atau diikuti oleh Partai Demokrat. Nah itu satu hal gitu Mas. Nah
dari sini kita juga bisa lihat gitu ya, Pak SBY juga menyampaikan sebenarnya di Rapimnas itu yang tertutup, yang tidak ada videonya gitu ya, yang tidak ada video yang leak ya gitu, bahwa beliau sampaikan kemungkinan saat ini beliau mengapresiasi luar biasa sejak Mas AHY selaku Ketua Umum Maret 2020 sebagai person in command ya, sebagai yang leader in seat ya kita bicarakan itu, ternyata hasilnya luar biasa. Beliau melihat ada perubahan luar biasa yang beliau cermati di Partai Demokrat. Ini kalau kita bicara mengenai turun gunung sebenarnya, kalau bicara keluar tetap saja seperti yang beliau sampaikan juga di Rapimnas ya, ini memang yang leader in seat atau person in command-nya adalah Mas AHY selaku Ketua Umum gitu loh. Beliau sampaikan juga, tetapi di situ bahwa saya selama ini tidak kemana-mana. Saya selama ini ada di rumah, katanya. Rumah saya adalah Partai Demokrat. Nah ini beliau sampaikan gitu loh, ya kan, bahwa ya beliau tetap ada di Partai Demokrat karena bagaimanapun beliau adalah penggagas berdirinya Partai Demokrat. Nama Partai Demokrat itu beliau yang kasih nama. Ya, jadi pada saat diskusi pendirian Partai Demokrat antara Juli sampai September 2001 itu nama itu ada bermacam usulan, tapi beliau lah yang menentukan Demokrat nama kita, Partai Demokrat. Lambang, bendera, warna bendera, Mars Partai Demokrat, ini beliau. Ini kenapa perlu kami sampaikan, karena biasa nih ada yang suka kadang-kadang bicara bahwa ya Pak SBY tidak punya peran di Partai Demokrat dan tidak terlibat. Nah ini kami sampaikan kembali, tetapi beliau juga sampaikan bahwa sekarang sudah on the right track nih pengurus sekarang. Kepemimpinan Mas AHY selaku Ketua Umum ini luar biasa. Beliau juga mencermati betul gitu, sehingga beliau sampaikan ya silakan lanjutkan apa yang sudah dilakukan selama ini. Beliau selaku penggagas Partai Demokrat, selaku Ketua Majelis Tinggi. Ketua Majelis Tinggi ini kan posisi yang sangat strategis gitu. Hal-hal tertentu akan ikut terlibat gitu. Sampai dengan saat ini belum digunakan ini posisi Ketua Majelis Tinggi ini sama beliau karena beliau mempercayai kepada kepengurusan kepemimpinan Partai Demokrat saat ini. Nah, pada saat bicara mengenai turun gunung tadi ya bisa jadi beliau juga memberikan sinyal-sinyal ya jika memang diperlukan ya beliau mungkin ya kita kan tahu Mas, namanya kan beliau ini ideolog kami gitu. Sedangkan selama ini kan yang bisa berjumpa dengan beliau kan terbatas ya. Hanya kan beliau membatasi kan tidak berbicara mengenai politik nih gitu loh, ya kan? Nah, tapi kan ilmu beliau banyak ini. 2 periode menjadi presiden gitu. 2 kali memenangkan kampanye presiden. Kan banyak nih ilmu yang bisa di-sharing kepada para kader. Nah, dalam konteks itulah mungkin yang beliau sampaikan. Nah, jika memang dibutuhkan nanti saya bisa memberikan pencerahan mengenai ideologi negara, mengenai ideologi Partai Demokrat, manifesto politik Partai Demokrat gitu, dan juga mengenai sharing pengalaman di masa lalu. Nah, ini yang beliau sampaikan. Mungkin akan lebih sering beliau menyampaikan ini di dalam, kami kan punya namanya Institut Partai Demokrat Mas, yang khusus para petinggi ya, para bupati, kepala daerah, ya anggota dewan gitu. Nah ini kan ada nih kami yang namanya Institut Partai Demokrat. Nah, mungkin beliau di situ akan lebih sering menyampaikan. Beberapa waktu lalu beliau juga sempat namanya Leaders Retreat ya di Puncak, beliau juga sempat datang dan memberikan pencerahan gitu, memberikan beberapa materi terkait dengan ideologi Partai Demokrat, termasuk juga pemahaman mengenai pemerintahan gitu. Apa yang sudah dilakukan oleh Demokrat selama ini, kontribusi terhadap pemerintahan, dan apa sebaiknya ke depan yang bisa kita lakukan gitu. Beliau juga sudah melakukan itu, misalnya kemarin dihadiri oleh 200-an orang, kemarin Rapimnas oleh 3.000-an orang. Nah, konteks yang kami dapat sih sampai dengan saat ini turun gunungnya ada 2. Satu tadi memberikan pencerahan-pencerahan ya, pengalaman-pengalaman gitu jika memang diperlukan dan dibutuhkan kepada tadi para pimpinan, dan juga mungkin ke depannya para caleg Mas gitu. Kan kita ada calegnya nanti. Ya kan? Caleg kan ada 20.000 caleg nanti. Nah, kemudian tapi ada satu hal lagi sebenarnya paling esensial, kalaulah tadi Mas ada upaya-upaya yang berusaha membuat ya pemilu ini tidak jujur dan tidak adil, ada upaya-upaya mencegah aspirasi rakyat agar ada pasangan calon ketiga ini ya, pasangan calon perubahan ya. Kalau dari teman-teman PKS, kalau dari kami pasangan calon perubahan dan perbaikan gitu ya. Sehingga akan ditahan-tahan sehingga tidak bisa maju. Nah, mungkin beliau akan muncul di saat itulah untuk terlibat. Tapi sampai dengan saat ini beliau masih tetap di belakang Mas ya, tetap tidak mengikuti day-to-day politik, memantau saja dari jauh, sambil tadi Bapak kan namanya Bapak kan mengingatkan saja Mas. Tadi yang disampaikan Bang Mardhani ini kan udah pas lah gitu. Nah, yang hanya kami bingung nih Mas. Bapak mengingatkan anak hal yang wajar.
Tetapi kenapa ada tetangga yang kemudian protes dan seperti kebakaran jenggot dan reaktif? Nah, ini kita bingung. Ya kan? Ada apa ini gitu ya kan? Baik. Apa skenario ketawa? Nah, ya, tapi siapa tahu ya Mas ya, kita kan nggak tahu nih gitu ya kan. Silakan Mas Gilang, mohon maaf nih kepanjangan. Baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.